Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tubagus Maulana Firdaus dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kali ini saya akan melakukan pengukuran dan perhitungan terhadap detail situasi gedung A FPTKUPI. Nah, aplikasi yang saya gunakan adalah Civil 3D dan Excel. Nah, di sini adalah suatu data gedung AFPTKUP gitu ya, yang kalau dibentuk garis dan sudut akan membentuk suatu bangunan gitu ya. Nah, jadi ini tuh terusan dari praktek menggunakan theodolit atau tile station gitu ya kalau di lapangannya. Nah, itu pemetaan di AutoCAD-nya gitu. Nah, di sini ada angka, ada B dan angka, dan ada P dan angka. Nah, untuk angka sendiri ini tuh untuk penempatan alat, B untuk penempatan bangunan, dan untuk P untuk penempatan pagar. Di sini juga saya mempunyai data yang telah diberikan, yaitu ada alat, yaitu alatnya 1 sampai 7. Pokoknya kalau yang angka doang berarti itu alat gitu ya. Terus ada tinggi alatnya yaitu 1,5 meter. Terus ada target. Nah, target ini ada beberapa gitu ya. Target misal di alat 1 ada 6 target ini untuk yang ditembak gitu ya. Nah, jadi alat tadi yang dimaksud tuh total station, theodolit, atau yang sejenisnya gitu ya. Nah, untuk targetnya sini ada alat dan ada patok gitu ya, patok atau jalon gitu. Nah, untuk data selanjutnya adalah tinggi patok atau jalon gitu ya sebagai target, yaitu 0,9. Dan terus ada sudut horizontal dan sudut vertikal, dan di sini ada jarak, SD itu jarak. Nah, di sudut horizontal dan vertikal ada 3 ini, yaitu derajat, menit, dan detik gitu ya. Jadi di total station atau theodolit, ketika kita menembak suatu sudut itu tuh akan memunculkan beberapa data gitu. Di antaranya ada data derajat, ada data menit, dan ada data detik gitu ya, baik di sudut horizontal maupun vertikal. Baik, selanjutnya langsung saja kita ke aplikasi Civil 3D lagi. Yang pertama kita pecah dulu si layarnya ini menjadi 2 bagian, dan ini dijadikan top atau ke arah atas gitu ya penglihatannya. Agar apa? Agar ketika kita menarik garis atau ketika kita sedang menghitung sudut horizontal dan vertikal itu tuh tidak melenceng gitu ya, bisa lurus. Nah, dicek kelurusannya itu ini view dari atas gitu. Begitu ya gunanya teman-teman. Nah, baik, langsung saja kita lakukan. Pertama kita tinggi alat dulu ya. Tadi ingat ya, yang angka itu penempatan untuk alat, jadi tinggi alat 1,5. Terus targetnya, ada target apa aja tuh tadi di alat 1, target yang ditembak ada ini ya, ada angka 7, 2, B1, B2, B3, dan P1 gitu ya. Kalau yang angka berarti alat ya, betul. Kita kopikan saja ke angka 7 dan ke angka 2. Nah, terus ini adalah tinggi patok atau jalon. Kita bedakan saja layernya, yaitu 0,9 ya. Sip. Lalu kita kopikan kembali ke target-target yang akan ditembak. Nah, B1, B2, B3, P1. Berarti B1 dan B1. Nah, oke, setelah itu kita lakukan pengukuran jarak, yaitu kita ganti dulu layernya ya, SD. Terus kita pakai 3D polyline. Agar apa? Agar ketika kita melaksanakan ini ya, penembakan terhadap alat ini tuh kayak ngambang gitu loh. Ini tuh 3D gitu nih, bukan sekedar 2D. Bentar deh saya tunjukkan ya. Sekarang kita tembak dulu ke beberapa target yang sudah ditentukan di data tadi ya.
ada 7, ada B1, B2, B3, terus ada P1, dan ada angka berarti angka 2 ya. Nah, ketika sudah, lalu kita akan melakukan perhitungan sudut horizontal terlebih dahulu. Sudut horizontal ya, yang berada di bawah gitulah. Kita menggunakan ini teman-teman, UCS. Nah, ini tuh kita klik di bagian bawah tinggi alat, yaitu alatnya itu di titik 1 ya. Yang alat yang nembak ke semua target gitu ya nih. Ke semua target yang ada di titik 1. Nah, kita klik, langsung kita enter. Biar posisinya enggak rubah gitu ya. Terus kita ganti dulu ke horizontal. Kita buat line. Line-nya itu lurus terhadap garis Y. Itu nih ke utara ini ya. Nah, ini tuh cara membentuk sudut horizontal. Selanjutnya kita ke annotate, terus ganti dulu ininya, layernya ke horizontal, terus kita ke angular, kita enter. Nah, kita ke atasin dulu ke utara, lalu ke, misal kita berurutan dulu ya, ke target atas, ke bawah lah, jangan bawah, dengan bawah lagi. Nah, kita dapat tuh ya sudut horizontal dari target 7. Terus kita kedua, kita berurutan saja ya teman-teman, sesuai data yang tadi diberikan, agar tidak ribet ketika perhitungannya. Oke, terus kita ke B1, kita ke bawah. Kenapa ini? Kenapa ini angkanya dempetan gini ya guys ya? Nggak boleh, nggak boleh dempetan, entarnya pusing. Nah, jadi diusahakan jangan berdempetan ya, soalnya kita akan membaca datanya gitu ya. Kalau berdempetan mungkin agak keliru gitu. Harusnya yang dibaca harus data di target 7, tapi karena berdempetan bisa-bisa ke target selanjutnya gitu ya, yang menyebabkan data kita bisa salah. Nah, terus tadi udah ya B1 ke B2, ya kan B1 udah ya, B1 udah. Ke B3 sekarang. Biar kita ke P1. Nah, ini kita sudah memiliki data sudut horizontal pada target yang telah kita tembak gitu ya. Bisa kita cek di sini dan lurus gitu ya, nggak ada miring-miring gitu ya si garisnya. Selanjutnya kita menghitung sudut vertikal dengan cara kita klik dulu UCS Word agar si XYZ nya hilang, lalu kita memakai 3 point. Nah, kalau bedanya gitu ya, nah ini boleh digerakin. Kalau yang tadi tuh ketika kita klik langsung enter pokoknya, agar tidak berubah gitu ya si sudut utara. Kalau ini boleh digerakin. Oke, yang pertama kita akan menembak di sudut 7 dulu. Kalau tadi kliknya cuma bawah aja, ini 2 atas dan bawah. Lalu kita ke annotate, kita ganti dulu ke vertikal, lalu kita angular. Nah, untuk angularnya sendiri kita klik tinggi alatnya di titik 1, lalu klik jaraknya di target 7. Nah, telah terbuat gitu ya, ini nih sudut vertikalnya. Nah, oke, sebagai contoh mungkin kita lakukan satu dulu ya, langsung kita ke perhitungan data. Nah, di sini setelah ada data yang telah disediakan gitu ya, di sini ada jarak, ada sudut horizontal, sudut vertikal gitu ya. Nah, baik, yang kita cek terlebih dahulu itu jaraknya gitu ya. Di sini kita cek dulu jaraknya nih, apakah benar hasilnya segini. Mana tadi? Nah,
Kita cek dulu jaraknya di 7. Caranya kita klik kanan lalu properties 68,906 benar. Terus kita cek juga sudut horizontalnya, sudut horizontal di ini ya, ini kan berurutan ya. Oh iya gitu. Nah ini kita kelihatan kan, ini ke-7 berapa aja tuh, 94 derajat 10 menit 18 detik. 194 10 18 sama. Dan yang terakhir sudut vertikalnya, ini kebalik ya, berapa ini, 92212. kita cek 92212. Nah ini sudah benar ya teman-teman, karena tadi telah sama di AutoCAD maupun di data Excelnya kita setelah menyesuaikan gitu ya. Nah terlihat benar atau tidaknya suatu data tuh bagaimana sih? Nah dicek ya, dicek itu kalau benar sesuai data di perhitungan kita gitu ya, dan data yang telah kita dapatkan di AutoCAD tadi gitu ya, kalau hasilnya tuh 00, ini kalau benar. Tapi kalau salah, coba kita ganti, misal ini jadi 960 gitu ya. Nah ini terlihat ya, diceknya itu tidak 00 semua, jadi datanya belum benar gitu. Karena itu datanya harus benar. Misal di Excel kita tuh udah terdapat data kayak gini gitu ya. Nah kita cek jarak yang sudah kita ukur di AutoCAD tadi gitu ya. Setelah diukur baru kita sesuaikan dengan Excel. Nah apabila tidak 00 berarti masih salah, ada yang salah, entah itu dari jarak, sudut horizontal ataupun sudut vertikal gitu ya. Di sini kan ini enggak sesuai ya, tuh enggak 00, maka harus disesuaikan gitu ya. Nah jadi 906, nah jadi 00. Nah baik, sebenarnya semuanya sama aja sih caranya ya. Kita ukur sudut horizontal, kita ukur sudut vertikal gitu, terus kita cocokkan dengan data gitu ya. Dan kebetulan data yang saya pergunakan sudah saya cek gitu ya untuk semuanya sampai alat ke-7, dan targetnya semua udah saya sesuaikan. Nah bisa dicek ya teman-teman, ini udah 00 semua, menandakan sudah sesuai gitu data yang saya perhitungkan dengan yang ada di AutoCAD gitu ya, dan sudah disesuaikan juga, dan berarti perhitungannya dan pengukurannya itu benar, jadi ceknya itu 00. Nah bisa kita lihat ya pekerjaan yang sudah dilakukan. Nah ini penampakan ketika semuanya sudah diukur gitu ya. Nah ini kan untuk titik 1, ini untuk titik 2, untuk titik 3 ini yang paling banyak, terus titik 4, titik 5, titik 6, dan titik 7 ini sudah saya lakukan perhitungannya gitu ya. Dan caranya kurang lebih sama seperti tadi gitu ya, mencari jarak dulu, terus mencari sudut horizontal lalu sudut vertikal, lalu disesuaikan datanya dengan perhitungan yang ada di Excel. Oke, mungkin cukup sekian ya teman-teman terhadap pekerjaan kali ini, yaitu pengukuran detail situasi gedung FTKA. Semoga dengan adanya video ini bisa membantu tugas teman-teman menyelesaikan pekerjaannya gitu ya. Dari saya cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.